Aspal sirkuit Mandalika disebut tak sesuai spesifikasi. Bagaimana kelanjutan MotoGP Indonesia? Jurnalis balap asal Inggris, Simon Patterson, menulis sebuah laporan seputar kondisi terkini sirkuit Mandalika seusai tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari, akhir pekan lalu. Dalam artikel di the-race.com pada Senin, 14 Februari 2022, Patterson menulis ada masalah besar pada sirkuit yang sangat berkaitan dengan keselamatan pembalap. Masalah yang diulas jurnalis Inggris itu tak sekadar trek kotor dan berdebu di sirkuit Mandalika kala menggelar tes pramusim MotoGP pada hari pertama, Jumat, 11 Februari 2022. Menurut Patterson, trek yang kotor dan berdebu dapat dimaklumi mengingat kegiatan konstruksi masih berlangsung di area sirkuit. Sebagai jurnalis yang rutin meliput berbagai event MotoGP di berbagai negara, Patterson menyebut masalah trek berdebu biasanya juga terjadi di sirkuit Losail Qatar atau Termas de Rio Hondo Argentina. Patterson menilai, Mandalika sebenarnya menghadapi masalah berbeda yang jauh lebih pelik. Laporannya itu didukung pengakuan beberapa pebalap MotoGP yang sudah menjajal sirkuit Mandalika. Rider Aprilia Aleix Espargaro mengatakan, ada banyak batu-batu kerikil beterbangan dan membahayakan pembalap yang sedang melaju di belakang pembalap lain. Espargaro bahkan mengibaratkan trek sirkuit Mandalika sudah seperti lintasan motocross. Aspalnya mengelupas. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka memperbaiki masalah ini, ujar pembalap asap Spanyol itu. Selain Espargaro, pembalap dari tim VR46 Marco Bezzecchi mengaku ada keretakan di salah satu bagian di kaca pelindung helmnya, sedangkan Francesco Bagnaia, tim Ducati, sempat memperlihatkan memar pada lengannya akibat hantaman kerikil. Cerita serupa juga disampaikan pembalap tim Yamaha, Fabio Quartararo. Sang juara bertahan mengaku sempat mendapat banyak hantaman kerikil saat melaju di belakang rekan setimnya, Franco Morbidelli. Menurut Quartararo, kerikil-kerikil itu menghantam pelindung depan motor, kaca helm, bahkan ada yang sampai mengenai lehernya. Ini baru saya saja yang di belakang Franco, bayangkan jika ada 4-5 pembalap lain melaju dalam jumlah lap lebih banyak, ujar pria asal Perancis itu. Quartararo menyebut kondisi aspal yang mengelupas dapat ditemukan di sepanjang trek dari tikungan 1-7. Dalam 3 hari tes Anda bisa melihat permukaan aspalnya semakin berkurang, ucap pembalap berjuluk El Diablo itu. Memacu motor dalam kecepatan tinggi saat tes pramusim tentu saja berbeda dari balapan. Saat tes pramusim, pembalap bisa saling bergantian turun ke lintasan. Jumlah pembalap yang turun di lintasan secara bersamaan relatif lebih sedikit. Sementara itu, saat balapan akan ada banyak pembalap di lintasan yang harus memacu motornya dalam kecepatan tinggi, terutama selepas bendera start dikibarkan. Dalam ulasannya di The Race, Patterson menulis kerikil-kerikil di sirkuit Mandalika tak melekat cukup kuat di aspal dan bisa lepas saat dilintasi motor dalam kecepatan di atas 350 km per jam. Apalagi, MotoGP tak cuma menghelat kelas utama, tetapi ada juga kelas Moto2 dan Moto3. Jadi, tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika masalah ini masih terjadi saat sirkuit Mandalika menjadi venue perhelatan MotoGP Indonesia pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Dalam artikelnya, Patterson menyebut kondisi trek sirkuit Mandalika belum terlihat saat perhelatan ajang World Superbike WSBK pada 19 hingga 21 November 2021. Selain spesifikasi motor yang powernya lebih rendah dari MotoGP, balapan WSBK waktu itu juga berlangsung dalam cuaca hujan sehingga menurunkan suhu lintasan. Dalam perbincangan dengan salah satu sumber di Paddock, Patterson menulis bahwa sirkuit Mandalika butuh pengaspalan ulang. Namun, pengelola sirkuit disebut tak punya cukup waktu karena perhelatan MotoGP tinggal tersisa kurang dari 5 pekan. Menurut Patterson, ada gosip di Paddock yang menyebutkan bahwa jadwal MotoGP Indonesia akan digeser ke akhir tahun atau bahkan dibatalkan sepenuhnya dan baru digelar pada 2023. Namun, hal itu tak mungkin terjadi karena Dorna Sport selaku promotor sudah sangat ingin menghelat MotoGP di Indonesia. Sementara itu, pihak MGPA, Gatot Widodo, menjelaskan bahwa aspal lintasan sirkuit Mandalika sebelumnya sudah dinilai oleh Dorna Sports. Menurut Gatot Widodo, Dorna Sports yang merupakan promotor MotoGP, merasa puas dengan kondisi sirkuit Mandalika. Masalah utama di Mandalika sebenarnya adalah soal grip di lintasan yang dinilai kurang,
Tetapi itu bisa diatasi dengan memakai lintasan secara reguler. Lebih lanjut, Gatot Widakdo juga mengutarakan bahwa sampai hari tes terakhir, tidak ada tim yang mengajukan protes resmi ke Dorna Sport soal lintasan. Keterangan dari Gatot Widakdo kemudian didukung oleh pernyataan Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria sebelumnya.